بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tatimmus shalihat. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal soleh sebagai bekal kita untuk pulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda, anak keluarga kita zinatul hayatid dunya. Tiada lain adalah perhiasan dunia yang akan kita tinggalkan. Wal baqiyatus shalihat, adapun yang kekal di hadapan Allah adalah amal-amal soleh kita. Khairun 'inda rabbika thawaba, itulah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan orang-orang yang beriman yaitu amal-amal solehnya. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabi sahabat-sahabatnya, wa atba'ihi pengikut-pengikutnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang selalu mengikuti ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Jamaah Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita berada di tanggal 19 Rajab, kurang lebih 39 atau 38 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna ila Ramadan, ya Allah berikan keselamatan kami sampai bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, dan ya Allah semoga Ramadan datang kepada kami dengan selamat. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan sampai bulan Ramadan mutaqabbala, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di Ramadan yang telah lalu dan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebelum masuk materi Jumat, ada seorang tabi'in, beliau bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala rahmatan wasi'atan. Beliau berkata, "Lau ataitu ilallahi bisab'ina dzanban ahwanu alayya min ataitullaha bidzanbin wahidin 'alal ibad." Seorang Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, beliau mengatakan, seandainya aku datang kepada Allah dengan 70 dosa antara aku dan Allah, itu lebih ringan daripada aku mendatangi Allah dengan satu dosa antara aku dan sesama hamba Allah. Ini jemaah ya, jadi tabi'in Sufyan Ats-Tsauri mengingatkan bahwasannya dosa kepada Allah itu ya, dosa kepada manusia, mohon maaf, berbuat zalim kepada manusia ini lebih mengerikan dosanya daripada dosa kepada Allah secara pribadi jemaah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada hamba-hambaku yang dia melampaui batas atas dirinya sendiri kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa kalau dosa itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda ketika dosa kita dengan hamba jemaah. Ini lebih berat konsekuensinya daripada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen tidak kita diampuni dosanya oleh Allah jemaah? Pengen tidak?
Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat ya, agar kita diampuni dosanya, baik dosa kita kepada Allah ataupun dosa kita kepada sesama hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat An-Nur surat ke-24 ayat 22. Cuman dua Allah memberikan syarat. Apa yang pertama? Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengingatkan kita wal ya'fu. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Syaratnya itu. Ya. Siapapun yang pernah berbuat zalim kepada kita, berbuat salah kepada kita, Allah memberikan syarat, berikan maaf walaupun kita dalam kondisi benar. Yang kedua, wal yasfahu, dan berlapanglah dada terhadap kesalahan orang lain atau keburukan orang lain. Jangan menjadi apa? Dendam. Kemudian Allah melanjutkan, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, mau tidak aku ampuni dosa-dosa kalian. Jadi itu pernyataan dari Allah. Mau tidak Allah mengampuni dosa-dosa kita, Pak? Mau tidak? Mau. Syaratnya satu, wal ya'fu, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Udah qadarullah. Sudah, kita sudah selesai urusan jemaah. Itu ya. Yang kedua, wal yasfahu. As-safah itu artinya dari kata bersalaman. Artinya apa? Berlapang dada. Sudah kesalahan orang kita lupakan. Ada orang yang udah maafin tapi ingat terus, si fulan begini, pernah begini. Tapi kalau wal yasfahu, benar-benar dia udah selesai, nggak diingat lagi kesalahan orang tersebut. Maka Allah lanjutkan, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka, tidakkah kalian ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Nah, ini dari Allah nih, peringatan dari Allah kepada kita. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah dan yang maha pengampun, ar-rahim, dan yang maha penyayang. Dan pernah Anda sampaikan, ada seseorang masuk Masjid Nabawi 3 kali berturut-turut, Rasul mengatakan dia dari penghuni surga, akan datang dari pintu itu, pintu Babus Salam, penghuni surga, selama 3 hari. Sampai sahabat itu ngiranya siapa? Abu Bakar, Umar, orang ikut perang Badar dan lain sebagainya. Rupanya bukan, cuma gak ada yang kenal. Sampai seorang sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ibnu As radhiyallahu anhu mengikuti orang ini, nginep di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Dia nggak tidur, ngecek sholatnya biasa saja, dia ngecek puasanya biasa saja, dia ngecek bacaan Qur'annya bahkan lebih banyak bacaan Abdullah bin Amr bin As sendiri. Kemudian dia selesai menginap bertanya, sesungguhnya kami mendengar engkau itu mendapatkan janji dari Rasul masuk surga selama 3 hari berturut-turut. Engkau tidak pernah ikut perang Badar, engkau bukan sahabat terkenal, engkau juga Anda membuntuti 3 hari 3 malam tidur di rumahmu, ibadahnya biasa saja, biasa-biasa saja. Maka orang ini mengatakan, ibadah kamu mungkin lebih baik dari aku, puasamu lebih panjang dariku, qiyamul lailmu lebih rajin daripada aku. Tapi ada satu amalan yang berbeda mungkin. Beliau mengatakan, asta'fu liman zalamani. Sebelum aku tidur, aku selalu memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepadaku di hari itu, dan aku minta maaf, ampun kepada Allah untuk orang yang berbuat zalim kepadaku. Ini Jumat. Jadi ingat, amalan hati itu sangat penting ya. Amalan hati itu sangat penting. Maafkan orang lain, niscaya Allah akan memaafkan kita. Maafkan, jangan ingat kesalahan orang lain, niscaya Allah pun akan tidak mengingat kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, kita lanjutkan ya. Biar nggak tegang, langsung materi kan bingung nanti ya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemarin sudah kita bahas kesalahan-kesalahan ruku' ya. Kesalahan-kesalahan apa? Ruku', dan sudah kita terangkan untuk siang hari ini yaitu as-suru'u ila sujud. Kesalahan-kesalahan ketika mau sujud. Nah, ketika mau sujud. Kebanyakan orang ketika mau sujud mengangkat tangan juga. Ini tidak benar jemaah. Jadi mengangkat tangan itu tidak, ketika mau sujud tidak ada apa?
mengangkat tangan hanya 4 tempat. Ketika takbiratul ihram hukumnya rukun, ketika mau ruku hukumnya takbiratul intiqal wajib, dari ruku ke i'tidal itu pun hukumnya wajib gitu ya. Yang keempat, dari rakaat pertama mau ke rakaat ketiga, atau ketika kita masbuk, kita rakaat pertama, imamnya rakaat kedua, kita berdiri juga mengangkat tangan. Atau imamnya rakaat keempat, kita baru rakaat pertama, kita pun mengangkat tangan ketika takbir. Jadi kesalahan pertama yaitu raf'ul yadaini 'inda sujud. Ada orang-orang yang ketika sujud itu ngangkat tangan. Misalnya kita ruku, teman-teman ya. Ketika ruku, ya ini yang pertama yang hukumnya rukun, takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, gitu ya. Kesana aja ngadepnya ya. Ini yang pertama hukumnya rukun. Kemudian dari berdiri ke ruku, ini juga hukumnya wajib. Kemudian dari ruku ke i'tidal, ini juga hukumnya wajib. Dan ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita mengucapkan Rabbana walakal hamd, tidak ikut-ikut mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Atau yang 30 malaikat berebut mencatatnya, ucapannya bagaimana? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rasul bersabda, saya melihat lebih dari 30 malaikat ya, yatasabaquna, mereka berlomba, ayaktubuna, untuk menulis ucapan Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kemudian kesalahan selanjutnya yaitu mau sujud. Ini juga ada yang angkat tangan. Allahu akbar. Ini kesalahan jemaah. Apa? Salah ya. Tanpa mengangkat tangan. Jadi dari i'tidal sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, itu paling ringan. Sujud langsung Allahu akbar. Nah, ini jemaah. Bisa dipahami? Ya. Ada raf'ul yadain, yaitu kesalahan selanjutnya. Kebanyakan orang ketika sujud ya masih mengangkat kedua tangan, padahal dia cukup mengucapkan Allahu akbar. Ini jemaah. Kemudian selanjutnya jemaah, wada'u rukbataihi qabla yadaihi. Kesalahan selanjutnya yaitu kebanyakan masih meletakkan lututnya baru tangannya. Coba kita periksa. Ketika kita sholat, lutut dulu atau tangan dulu? Ketika mau sujud, tangan atau lutut? Atau kepala dulu? Kepala dulu benjol ya. Apa kira-kira? Tangan yang pakai tangan, angkat tangan. 1, 2, 25%. Yang pakai lutut, nggak ada yang angkat 1%. 1, 2, dikit juga 70. Hanya 5 orang. Nah yang 60 pada diam ini. Allah alam, apa jidatnya dulu gitu ya. Tapi mana yang lebih dahulu jemaah? Ini memang harus belajar ya secara terperinci. Ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam musnadnya nomor 840 ya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda ya, bahwasanya idza sajada ahadukum, ketika salah satu kalian sujud, fala yabruku kama yabrukul ba'ir, jangan kalian sujudnya seperti sujudnya unta. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wal yadha yadaihi qabla rukbataihi, letakkan tangannya dulu baru lututnya. Berarti yang benar mana jemaah? Tangan dulu baru lututnya. Kemudian ada yang pertanyaan, Ustaz, obesitas beratnya 100 lebih, kalau tangan dulu susah. Ini mungkin udzur syar'i ya, mungkin ada. Atau yang punya penyakit encok atau apa, harus lutut dulu, enggak masalah. Tapi secara normal, maka yang sunnah dianjurkan Nabi alaihi salatu wasallam, wal yada' yadaihi qabla rukbataihi, letakkan tangan terlebih dahulu baru lutut. Nah ini sudah paham lah ya, insyaallah. Jadi unta itu Pak, unta itu kan begini Pak, ini yang dilarang. Unta ini begini, afwan. Itu unta biasanya kalau antum lihat sedang umroh atau di mana, bagaimana meletakkan dulu kalau mau duduk?
Pasti ininya dulu, baru begini, gitu ya. Nah, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Jangan kalian sujud itu seperti unta yang mau duduk. Wal yada' yadaihi. Maka ketika sujud, misalnya Allahu Akbar, wal yada' yadaihi. Letakkan kedua tangannya qabla rukbataihi, kemudian baru kedua lututnya. Bisa dipahami sampai sini jemaah? Ya. Tangan dulu baru lutut. Ada yang kepala dulu? Gak ada ya insyaallah itu. Baik. Jadi semakin yakin yaitu dengan apa? Tangan dulu baru lutut. Mungkin tadi sebelum zuhur masih ada yang lutut dulu baru tangan begitu ya. Atau berbarengan juga ada. Yang bareng tuh lutut sama tangan beleduk gitu kan. Coba kalau lutut dulu, itu bisa sakit ke lututnya. Apalagi kalau nggak pakai karpet misalnya. Pas pandemi kan hanya semen gitu ya atau apa? Keramik saja itu sakit. Nah ini salah satu sunnah Nabi SAW yaitu tangan dulu baru rukbataihi. Begitu juga sebuah riwayat dari An-Nafi, karena Abdullah bin Umar adalah anak dari Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Yad'u yadaihi qabla rukbataihi. Beliau mempraktekkan salat Nabi SAW. Beliau meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu qabla rukbataihi, baru kedua lututnya. Nah, sampai sini cukup. Jadi kesalahan ketika syuru' sujud, kesalahan dari berdiri mau sujud ini hanya dua. Yang pertama ada takbiratul mengangkat tangan, ini enggak ada. Yang kedua masih banyak yang lutut dulu baru kedua tangan. Perintah Nabi SAW menyelisihi perbuatan unta. Unta itu meletakkan lututnya baru tangannya. Maka ketika kita sholat menyelisihi perbuatan unta tersebut, kita tangan dahulu baru kedua lutut kita. Fahim tuh sampai sini? Nah, ini aja kesalahannya ya, tidak ada yang lain. Selanjutnya jamaah, selanjutnya jumlatu akhta'ihim fis sujud. Kesalahan-kesalahan ketika pas sujudnya. Tadi mau sujud, sekarang pas sujud. Bagaimana jamaah ketika sujud? Ini cukup banyak. Yang pertama, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Ini sering Anda sampaikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW untuk sujud dengan 7 tulang. Dengan sujud 7 tulang. Al-jabhatu wal anfu. Rasulullah SAW bersabda, yaitu apa? Ini apa? Jidat dan hidung ini harus nempel. Harus nempel, hidung terutama. Walaupun hidung Indonesia pesek harus tetap nempel. Ya, tetap nempel jemaah, nempel ya. Misalnya wal yadaini, dan kedua telapak tangan, wa rukbataini, dan kedua lutut, wal qadamaini, dan dua telapak kaki. Muka dan jidat dan hidung 1, 2 telapak tangan 3, 2 lutut 5, 2 telapak kaki 7. Itulah 7 tulang yang Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk sujud. Tolong ini jamaah teman-teman ya, ketika sujud itu benar-benar atrofil qadamain. Apa atrofil qadamain itu artinya? Yaitu jari-jari kaki kita itu ya sujud kepada Allah. Nah, begini jemaah. Karena ada yang begini. Ya, ada yang begini, ini salah, tapi benar-benar begini. Nah, ini ya. 7 tulang, hidung dan jidat dan hidung, kemudian 2 telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian selanjutnya 2 telapak kaki. Itu semuanya harus menghadap ke kiblat. Nah, ini jemaah. Ya, paham tuh? Selanjutnya jemaah rahimani, memang harus dipraktekin. Ini mana Ustadz Indra biasanya suruh praktek ya. Gak ada beliau. Tapi selanjutnya jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan ada hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad bisanadin sahih. La salata liman lam yamussu anfahu bil ardi.
La salata, tidak dikatakan sempurna salat seseorang liman la yamussu anfahu, bagi seseorang yang tidak menempelkan hidungnya alal ardi, yaitu di tempat sujudnya. Ini karena ada masih yang hidungnya tidak nempel ketika sujud begitu ya. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas, la salata, tidak sempurna. Kalau bahasa kerasnya la sholata, itu tidak sah sholatnya. Ini lebih tegas lagi. Jadi ada la sholata bermakna tidak sempurna, atau la sholata tidak sah salat seseorang lam yamusu anfahu al ardo, yang dia tidak menempelkan kedua hidungnya ke tempat sujudnya. Kemudian salah satunya yang dianjurkan idza sajada fayumakkin li sujudik, ketika sujud ya, falyumakkin li sujudik, maka tamkin itu menguatkan sujud. Jadi kalau orang sujudnya benar kuat gitu ya, dia nggak mudah bergoyang Pak ya, benar-benar sujudnya dengan baik dan benar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, salah satu kesalahan lagi ketika sujud adalah farroja qodamaihi, yaitu kedua telapak tangannya itu farroja. Farroja itu tidak menempel, artinya ada furjun, ada apa? Celah. Ada apa? Celah. Ya. Ada celah. Hadis ini berdasarkan sabda yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suatu hari Ummul Mukminin ini Rasulullah sedang salat malam. Faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah terbangun mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu rassa aqibaihi, maka aku mendapati kaki beliau, dan kaki beliau sallallahu alaihi wasallam rassa aqibaihi, kedua tumitnya itu dirapatkan ketika sujud. Dirapatkan. Mustaqbila bi atrofi wa asba'ihi al-qiblah. Kemudian jari-jari tangannya, jari-jari kakinya semuanya dihadapkan ke kiblat. Ya, seperti kita sampaikan. Jadi kesalahan selanjutnya ada yang sholat, mohon maaf, itu masih merenggang begini. Nah, ini ada celah di sini, jemaah. Ada celah di sini. Ada yang bahkan begini, la haula wala quwwata illa billah. Tapi hadis Aisyah, Rasul qadamai, Rasulullah itu merapatkan kedua tumitnya, dipepetin begini jemaah. Ini salah satu hikmahnya itu adalah udah pernah saya sampaikan, yaitu menutup aurat, terutama yang pakai sarung sholatnya, betul? Itu kalau ngebuka ya bahaya, itu lato-latonya kelihatan nanti ya, lato-latonya bisa kelihatan kata beliau. Ini cukup berbahaya. Terutama la haula wala quwwata illa billah, ini pernah Anda saksikan ya. Ketika umroh kan orang pakai apa tuh? Baju ihram, ini berbahaya jemaah. Ketika ihram wallahi nggak boleh pakai cangcut. Nah, cangcut itu celana dalam loh Pak ya. Nggak boleh. Maka ya bahaya kalau sholatnya meregang, bagaimana lato-latonya ya gitu ya. Teman-teman, ini salah satu hikmahnya itu merapatkan kedua telapak kaki ketika sujud adalah apa jemaah? Salah satu hikmahnya adalah untuk menutup aurat. Kalau lato-latonya kelihatan, betisnya itu kan udah aurat bagi orang di belakang. Ustaz yang di belakang laki-laki Ustaz, sekarang minum jeruk juga banyak Pak, ngeri pokoknya zaman sekarang. Makanya benar-benar sholat itu dengan apa? Merapatkan kedua telapak kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Selanjutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 828. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi ghairu muftarishin wala qabidhiha. Jadi meletakkan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu muftarish. Jadi ketika sujud tangannya itu tidak melebar, wa ghairu qabidhin, dan juga tidak merapat, tapi pertengahan, gitu ya. Paham tuh? Beda ketika kemarin ruku. Kalau ruku itu tamkin, jadi Rasulullah kalau ruku itu
jari-jarinya ini jemaah bukan begini, tapi tamkin, jadi benar-benar mau mencengkram kalau ruku begitu ya. Jadi melebar nih, jarinya terbuka. Beda dengan sujud, ya, bahwa Rasulullah SAW ketika sujud itu ghairu muftarishin, jari-jarinya tidak melebar, wala qabidin, juga bukan dirapatkan begini, tapi pertengahan, ini biasa saja, biasa saja. Sampai sini paham? Ini salah satu kesalahan dalam bab sujud lagi. Selanjutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhainah, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayatu ibtihi. Adalah Rasulullah SAW itu ketika sholat itu farroja yadaihi, beliau itu agak membuka apa, kedua tangannya, hatta yuro bayadu ibtiyaihi, sampai nampak kedua apa tuh, keteknya. Ketek itu bahasa sopannya apa Pak? Ketiaknya Nabi SAW, sampai terlihat putih ketiaknya Rasulullah SAW. Jadi sujud ada yang rapet begini, ada cuma ini bisa. Ini sudah benar, jangan terlalu menggenggam, juga tidak boleh tapi pertahan. Ada yang begini, ada nih jemaah. Ya, di riwayat ini bahwasanya Rasulullah SAW hatta yuro, sampai nampak bayadu, putihnya ibtaihi, yaitu apa? Kedua ketiak Rasulullah SAW. Jadi agak lebar jemaah. Nah, jadi kelihatan ini. Kecuali kalau antum sholat berjamaah, karena Rasulullah jadi imam atau sholat sendirian gitu ya. Kalau berjamaah ya lihat kanan kiri gitu ya, jangan sampai antum jalankan sunnah Rasul begini, kanannya kesikut dan lain sebagainya. Kalau antum sendiri tafadhol. Tapi kalau Rasulullah menjadi imam pasti di depan ya, beliau yuro bayatu ibtaihi, sampai nampak yaitu kedua putihnya kedua ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nih, bolak-balik pokoknya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah untuk sujud. Lanjut ya. An Abi Humaid, dan dari seorang sahabat namanya Abu Humaid radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasul salat itu jamaah, para sahabat itu benar-benar merhatiin bagaimana sujudnya, bagaimana rukuknya, bagaimana duduknya, itu dilihat bener. Kayak kalau ada di rut lagi sholat atau ngeliatin gitu kan ya. Ini Rasulullah apalagi yang menjadi suri tauladan. Sahabat itu nyatat jemaah, diingat-ingat perbuatan Rasul SAW. Karena Nabi SAW idza sajada farraja baina fakhidaihi. Jadi Rasulullah SAW ketika sujud farraja fakhidaihi, beliau tidak merapatkan lututnya, lututnya dikasih celah, gitu ya. Lututnya dikasih apa? Celah. Ghairu hamili batnihi, tidak menempelkan lutut dengan perutnya, tapi ada jerah, ada apa? Jeda. Ala syai'in min fakhidaihi. Ini. Jadi Rasulullah SAW ketika sujud, ya, beliau tidak merapatkan lututnya begini, Pak, rapat gini, enggak ya. Tapi farroja artinya melebarkan, tapi tetap tumitnya menempel. Kemudian hamilu batnihi ala fakhidaihi, beliau menjauhkan perutnya atau lambungnya dari apa? Dari apa nih namanya? Pahanya. Jadi pahanya itu dijauhkan dari perutnya. Ya. Bukan begini jemaah. Ya, perutnya nempel sini tapi dijauhkan. Ini jemaah. Ini hadis dari An Abdillah ibnu Humaid radhiyallahu anhu. Nah, ini baru kesalahan gerakan ya, nanti baca. Saya ulangi karena waktu sudah habis, 5 menit lagi. Yang pertama, kesalahan as-suru'u fi sujud. Kesalahan ketika mau sujud. Yang pertama, mengangkat tangan. Ini enggak ada. Cukup antum ngucapin Allahu Akbar langsung sujud. Kesalahan kedua,
yaitu wad'u qadamaihi rukbatayhi qabla yadaini. Masih banyak yang lututnya dulu baru tangannya. Tapi sunnahnya bahkan yang dipraktekkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh An-Nafi'. Nafi' ini salah satu murid beliau, itu salatnya Abdullah bin Umar, beliau pun meletakkan kedua tangannya baru lututnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW juga, janganlah kalian sujud sebagaimana sujudnya unta. Letakkan kedua tangan kalian baru lututnya. Paham sampai sini teman-teman? Paham ya? Selanjutnya kesalahan dalam bab sujud. Dalam bab sujud ini cukup banyak. Yang pertama, kita tidak menempelkan hidungnya. Sekali lagi bahwasanya Rasulullah diperintahkan sujud untuk 7 tulang. Hidung dan jidat ini harus apa? Menempel. Kesalahan kedua yaitu farroja qadamaihi. Kedua telapak kaki ketika sujud itu tidak nempel, ada celah. Sunnahnya menempel. Salah satu hikmahnya untuk laki-laki ataupun perempuan menutup aurat ketika sujud, gitu ya. Yang ketiga, ya, kesalahan yang ketiga yaitu adalah bab tangan. Tangannya ketika sujud Nabi SAW itu ghairu muftarish, tidak merenggang, ghairu qabidin, dan tidak terlalu dirapatkan pertengahan. Gitu ya, paham tuh? Saran selanjutnya, Rasulullah SAW ketika sujud beliau itu melebarkan pahanya nggak dipepetin tapi dilebarkan. Kemudian Rasulullah menjauhkan lambungnya dari pahanya. Ini kesalahan-kesalahan dalam bab apa? Sujudnya, belum nanti bacaannya. Taib. Ada pertanyaan sampai sini cuma karena udah pas jam 1, karena waktunya mepet. Fadhal Mas. Barakallahu fiik. Allahu a'lam bishawab. Untuk sujud yang menjauhkan perut dari paha. Iya. Itu pernah di beberapa situasi saya mendapatkan pas ada tiang di depannya, sehingga saya jarak sujudnya pendek. Itu beberapa orang ada yang pada saat sujud dia mundur sedikit bersujud atau tetap berdiri posisinya, tapi mau nggak mau harus tidak sejajar, barisannya mau nggak sejajar. Iya, atau tetap kita sejajar tapi jadi lebih perutnya jadi ketemu sama paha gitu. Tayyib. Nah, kalau dalam kondisi tidak ada darurat, tidak ada masalah, dianjurkan perut itu menjauh dari lambung itu dijauhkan dari pahanya. Namun kalau dalam kondisi yang beliau sampaikan tadi, di depannya ada tiang begitu ya, kemudian kalau dia mundur dikit bisa nginjek kepala orang atau barisannya jadi tidak sejajar, intinya la dharar wa la dhidar, intinya ya tidak masalah, sesekali gitu kan ya. Nih, enggak masalah. Tetap di posisi antum harus sejajar dengan barisan, jangan mundur, tetap di posisi yang sama walaupun ketika sujud qadarullah lambungnya menempel dengan pahanya dalam kondisi demikian. Ini boleh, enggak masalah. Atau dalam kondisi sholat di di pesawat itu kan musolanya kecil ya. Terus bagaimana ya? Karena berjamaah atau bagaimana itu enggak masalah dalam kondisi tertentu. Tapi kalau dalam kondisi wus'ah, dalam kondisi normal, maka dianjurkan perut itu dijauhkan daripada lambungnya. Dan kesalahan terakhir yaitu adalah merapatkan kedua lengannya. Karena Nabi SAW ketika beliau sholat itu sampai nampak kelihatan putih dari kedua ketiak Rasulullah SAW. Jadi agak dibuka begitu jemaah. Fahim tum sampai sini? Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal ibadah kita, dan amal yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah amal salat kita. Oleh sebab itu kajian salat ini perinci ya. Jadi dalam bab niat, bab berdiri, ruku, sujud ini sangat banyak sekali materinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.